Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah dan perayaan Ekaristi kita mulai, marilah kita berlutut, kita sama-sama mendoakan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Silakan bangkit berdiri. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, selamat siang. Pada siang hari ini kita kembali melaksanakan devosi Jalan Salib. Pada minggu kelima kita sudah memasuki Minggu Sengsara. Dan melalui permenungan Jalan Salib atau devosi ini, kita tentunya diajak oleh gereja menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita pun memikul salib kehidupan masing-masing. Ada pelbagai macam salib yang kita pikul dalam kehidupan ini, entah pribadi, entah itu dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat. Mari kita satukan dalam permenungan ini. Semoga melalui devosi Jalan Salib kita diteguhkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk memikul salib kehidupan ini.
Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pada hari ini kami berkumpul bersama untuk merenungkan kembali pengorbanan Yesus Kristus yang rela menderita sengsara demi keselamatan kami. Bantulah kami agar semakin menyadari cinta kasih-Mu, sehingga semakin berani mencintai Engkau dan sesama. Semoga Roh Kudus-Mu memberi kami kemampuan untuk sungguh-sungguh dapat menghidupi semangat misioner dalam diri kami, agar dapat mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Engkau telah. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Namun, ia tidak berani menyatakan kebenaran karena terdesak oleh keinginan orang banyak. Ia takut kehilangan kepercayaan dari orang banyak. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kita pun kadang tidak berani atau bahkan tidak peduli untuk memperjuangkan kebenaran. Kita lebih memilih untuk diam daripada harus direpotkan dengan berbagai hal. Memilih untuk tidak melakukan apa-apa dibandingkan harus mengeluarkan daya upaya. Kadang kita pun kurang peduli dengan tugas perutusan yang diberikan Yesus untuk mewartakan Injil. Padahal kalau kita mau peduli, terdorong untuk mewartakan sukacita Injil, maka kita dapat menghidupkan tugas misioner gereja. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau bersedia menerima hukuman mati karena cinta-Mu kepada kami. Berilah kami juga keberanian untuk dapat menghidupi tugas perutusan mewartakan Injil dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walaupun berat dan mengalami banyak kesulitan, Yesus tetap menerima salib itu. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk setia menghadapi kesulitan yang dialami. Kita dapat lebih tangguh menghadapi kesulitan dengan belajar mensyukuri segala rahmat
yang diberikan kepada kita. Apakah kita juga telah mensyukuri rahmat keselamatan yang diberikan Allah dengan cara mau memberitakan Injil di setiap waktu dan setiap tempat, khususnya di dalam rukun, stasi, dan paroki kita, sehingga iman kepadanya dapat tersebar ke setiap penjuru dunia? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk dapat menghadapi permasalahan hidup sehari-hari. Bantulah kami apabila dalam perjalanan hidup ini kami mengalami kesulitan, diolok-olok, dipermalukan, bahkan dicaci maki. Ajarilah kami untuk meneladani ketaatan dan pengorbanan yang Engkau lakukan bagi kami. Ajarilah kami agar dapat mensyukuri rahmat keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Bantulah kami untuk dapat mewartakan rahmat keselamatan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saat jatuh pertama kali, Yesus berusaha untuk bangkit kembali dan tetap setia memanggul salibnya. Beban salib Yesus menjadi semakin berat dengan dosa-dosa kita. Salah satu dosa yang kita lakukan adalah kurang memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk membangun kebersamaan dalam komunitas basis kita. Apakah dalam kesibukan harian kita masih memiliki waktu yang berkualitas bagi sesama dalam komunitas basis kita untuk saling berbagi cerita dan membangun kebersamaan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi kami teladan untuk bangkit lagi bila kami jatuh. Bantulah kami agar dapat semakin peduli dan mencintai sesama kami. Bantulah kami agar komunitas basis kami dapat menjadi komunitas yang menjalani hidup misi dengan penuh iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat para murid meninggalkan Yesus, Bunda Maria tetap hadir untuk menemaninya. Kehadiran Bunda Maria yang menemani saat kesulitan, kesedihan, dan masalah datang, sungguh membawa kelegaan dan kekuatan. Ia memberi teladan tentang pentingnya kehadiran keluarga dalam mendampingi perjalanan hidup seseorang. Keluarga kita masing-masing merupakan gereja rumah tangga. Di dalam keluarga, seseorang belajar menjadi pribadi Katolik yang dewasa
dan memiliki kepedulian serta kesediaan mengambil bagian dalam pembangunan kehidupan bersama. Apakah keluarga kita juga sudah menjadi gereja rumah tangga? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang diberikan Bunda Maria bagi kami. Ajarilah keluarga kami masing-masing meneladani Bunda Maria untuk dapat menjaga, menyatakan, dan menyampaikan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami pun dapat menjadi gereja kecil, tempat bertumbuhnya iman dan nilai-nilai kemanusiaan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saat para prajurit menyuruh Simon dari Kirene menolong Yesus, ia tidak menolak untuk membantu Yesus walaupun tidak mengenalnya. Perbuatan kecil yang dilakukan Simon telah membantu Yesus untuk tetap bertahan memikul salibnya ke Golgota. Simon dari Kirene mengajarkan kita untuk melakukan hal kecil yang berguna bagi orang lain. Maukah kita juga seperti Simon yang melakukan hal kecil yang berguna, yaitu membangun gereja sinodal yang misioner? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami Simon-Simon baru yang berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil dengan membangun kepedulian, kebersamaan, dan saling menguatkan antar kami sesama umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika berani keluar dari kerumunan orang banyak yang mencaci dan menghina Yesus untuk mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat, debu, dan darah. Keluar merupakan sebuah aksi nyata. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita masing-masing juga diajak untuk berani bersama dengan sesama umat beriman dalam komunitas basis dan berjalan bersama komponen gereja lainnya untuk bahu-membahu mewujudkan hadirnya kerajaan Allah dalam berbagai ranah kehidupan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan tegar hati Veronika berani mengusap wajah-Mu sebagai bentuk empati atas penderitaan yang Engkau alami. Bantulah kami supaya kami bersama dengan umat beriman lainnya berani untuk berjalan bersama demi mewujudkan iman
dengan membuka harapan baru bagi sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Jatuh merupakan peristiwa yang memalukan dan menyakitkan. Tetapi Yesus bangkit kembali dengan mengerahkan semua daya yang masih tersisa dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Yesus tidak dikalahkan oleh rasa sakit dan malu. Ia tetap berusaha bangkit untuk menyelesaikan jalan salibnya. Yesus memberi teladan kepada kita untuk tidak menyerah dan berputus asa saat menghadapi masalah, terutama globalisasi dan sekularisasi. Oleh karena itu, kita bersama-sama harus mempersiapkan diri kita sendiri dan sesama umat beriman lainnya melalui pertumbuhan dan penghayatan yang baik mengenai iman. Iman Katolik maupun nilai-nilai kemanusiaan, agar kita semakin bijaksana dan memiliki kedewasaan iman dalam menghadapi perubahan zaman. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Kuatkanlah langkah dan semangat kami untuk dapat membangun gereja sinodal yang misioner. Bantulah kami agar tidak putus asa, melainkan mempunyai kekuatan untuk tetap melangkah bersama-sama dalam menghadapi perubahan zaman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bila mana kami goyah dan tercampur karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menasehati perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam penderitaan dan kelelahannya, Yesus masih menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisinya. Yesus memberi teladan bagi kita untuk tidak larut dalam penderitaan dengan lebih memilih untuk melakukan tindakan kasih. Salah satu tindakan kasih yang dapat dilakukan adalah memiliki kesadaran dan tindakan untuk menjaga lingkungan hidup, yakni hemat air, mengurangi sampah terutama sampah plastik, tidak membuang makanan, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Masihkah kita peduli terhadap lingkungan hidup? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kasih dan perhatian kepada para perempuan yang menangisimu. Mampukah kami untuk selalu berusaha untuk memelihara lingkungan dan melestarikan bumi
sehingga usaha ini menjadi gaya hidup kami sebagai umat beriman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dalam keletihan dan penderitaannya, ia melanjutkan perjalanan ke Golgota. Yesus jatuh ketiga kali. Dengan sisa-sisa tenaga, ia tetap bangkit dan memanggul salibnya menuju Golgota. Dengan tabah, ia berusaha untuk mengumpulkan tenaga agar mampu meneruskan perjalanannya. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapa telah memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan perjalanan sampai puncak Golgota. Semoga teladan Yesus ini memberikan semangat bagi kita untuk bertindak aktif membangun pengharapan dan hidup dalam perdamaian mulai dari diri kita masing-masing. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami untuk kembali bangkit dan bersemangat ketika mengalami kegagalan. Bantulah kami selalu berusaha untuk bangkit dan tetap bersemangat ketika mengalami kegagalan dalam usaha membangun pengharapan dan kedamaian dalam kehidupan kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami dosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Secara paksa, para prajurit langsung menanggalkan pakaian dan jubahnya. Menanggalkan jubah serupa dengan menanggalkan harga diri. Harga diri merupakan nilai yang sangat berharga bagi sebagian besar orang. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya dapat mengikuti teladannya untuk tidak mempertahankan harga diri yang membuat diri kita menjadi sombong dan besar kepala. Salah satu kesombongan yang harus kita hilangkan adalah tidak mau terlibat di paroki, wilayah, stasi rukun, serta dalam komunitas basis kami. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, meski pakaian-Mu ditanggalkan secara paksa oleh para prajurit Romawi, Engkau tetap teguh dan setia melaksanakan kehendak Allah demi cinta-Mu kepada manusia. Kuatkanlah kami, murid-Mu, agar dapat menghilangkan kesombongan dengan mau terlibat aktif dalam kegiatan di paroki, wilayah, stasi, rukun, serta komunitas basis kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, Kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para prajurit menarik kedua tangan Yesus dan merentangkannya. Lalu kedua tangan dan kakinya dipaku pada salib. Yesus mau menanggung sengsara dan disalibkan agar manusia memperoleh keselamatan. Inilah bukti cinta kasih yang paling luhur. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia memberikan nyawanya agar kita, para sahabatnya, memperoleh keselamatan. Maukah kita juga berkurban dengan lebih memperhatikan sesama yang putus asa karena kesulitan ekonomi, kesulitan komunikasi, hubungan yang tidak harmonis, dan sesama yang merasa kurang dihargai? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengorbankan dirimu di salib untuk keselamatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat selalu bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan. Bantulah kami juga agar semakin peduli dengan masalah yang dihadapi oleh sesama yang ada di sekitar kami. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh Golgota sampai pukul 3. Kegelapan tersebut begitu mencekam dan menakutkan. Banyak orang merasa takut, termasuk para prajurit. Yesus mengalami penderitaan yang besar, digantung di salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kematian Yesus bukan akhir segala-galanya. Kematian Yesus justru melahirkan hidup yang baru, harapan baru, dan manusia baru yang memampukan kita untuk membangun gereja misioner
yang mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kami harapan akan keselamatan berkat sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun dan membina kehidupan menggereja yang semakin misioner seturut kehendak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Karena hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea tidak membiarkan dirinya larut dalam duka. Ia memberanikan diri menghadap Pilatus. Ia mau melakukan perbuatan baik bagi Yesus untuk terakhir kalinya, yaitu memakamkan jenazah Yesus dengan layak. Dalam hidup, kita pun harus dapat keluar dari kedukaan dan melakukan aksi nyata berupa perubahan yang baik. Semoga kita berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner di tengah kesibukan kita sehari-hari. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dari Arimatea telah menunjukkan cinta melalui aksi nyata. Ia tidak jatuh dalam duka akibat kematian-Mu. Ia mempunyai keberanian untuk menyiapkan pemakaman-Mu secara layak. Kuatkanlah iman kami agar dapat meneladani keberanian Yusuf dari Arimatea dengan berusaha untuk membangun gereja sinodal yang misioner. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadilah lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus karena ia sangat menghormati Yesus yang adalah Guru dan Tuhan. Kita juga dapat memberi penghormatan khusus kepada Yesus dengan semangat kesetia kawanan. Setia kawan berarti memandang semua orang sebagai saudara, sehingga tak ada seorang yang dikecualikan. Maukah kita memiliki semangat misioner dalam diri kita sendiri, sehingga semangat itu dapat menyemangati sesama umat beriman lainnya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan kematian. Ajarilah kami agar dapat mewartakan keselamatan yang Engkau anugerahkan dengan cara menghidupi semangat misioner dalam diri kami masing-masing, sehingga bersama sesama umat beriman lainnya kami dapat berjalan bersama untuk mewujudkan iman. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masukkanlah kematian sampai bangkit mulia. Saudara-saudari terkasih, Allah telah merelakan Yesus Kristus putranya, disiksa, dihina, disalib, dan wafat tanpa perlawanan sedikit pun. Ini semua tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengasihi dan tidak ingin menyelamatkan semua umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Yesus yang menderita sengsara di jalan salib menuju Golgota telah wafat dan dimakamkan. Akan tetapi ia akan bangkit dengan mulia di hari Paskah. Kebangkitan menjadi bukti nyata bahwa penderitaan, kepedihan, kesulitan perjuangan dan salib hidup manusia akan berbuah kemenangan jaya jika kita menghayatinya dalam terang salib Kristus. Di sisi lain kita dituntut untuk melakukan pertobatan, untuk memulihkan relasi yang kurang baik dengan Allah, sesama dan alam karena dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan merenungkan jalan salib ini, iman kita semakin bertumbuh dan niat kita untuk mewujudkan iman dengan melakukan cinta kasih dalam hidup sehari-hari semakin diteguhkan. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas teladan kasih, kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan yang Kau berikan kepada kami. Melalui jalan salib ini, kami semakin menyadari betapa Engkau mencintai kami. Walaupun kami penuh dosa dan sering berpaling dari-Mu, namun Engkau selalu mendekati dan meneguhkan kami. Bantulah kami agar dapat berjalan bersama untuk membangun gereja yang semakin misioner dalam mewujudkan imannya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadah jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 381. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita melaksanakan devosi jalan salib, kita telah merenungkan bagaimana perjuangan Yesus karena cintanya kepada kita dan ajakan bagi kita semua bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita untuk tetap setia memikul salib kehidupan kita. Kita awali perayaan Ekaristi dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita mohon pengampunannya.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Kita doakan saudara-saudari kita yang sudah dan akan merayakan Idul Fitri. Semoga mereka semua dapat merayakan kemenangan ini dalam sukacita yang penuh damai. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau senantiasa memberikan pertolongan yang tepat dalam setiap kelemahan kami. Semoga kami menerima buah penebusan-Mu dengan sukacita dan mewujudkannya dalam pembaharuan hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutahkan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan.
Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Refrain, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Refrain, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Refrain, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kita bangkit berdiri, bait pengantar Injil Puji Syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan bagaimana penulis kitab kebijaksanaan mengarahkan perhatian kita akan realitas dalam kehidupan kita. Semakin kita berusaha berbuat baik, semakin banyak musuh kita. Ya. Semakin banyak orang yang tidak suka
Dan itu yang digambarkan dengan sangat indah oleh penulis kitab kebijaksanaan. Begitu juga Yesus. Yesus digambarkan oleh penulis yaitu penginjil Yohanes. Bagaimana Yesus itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, kita tahu bahwa dia berusaha untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi anehnya justru ketika dia berjuang untuk kebenaran, ia hendak dimusnahkan. Nah, inilah tantangan ke dalam kehidupan kita. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi dalam renungan jalan salib, ya perhentian demi perhentian bagaimana kita diarahkan, dituntun untuk melihat dan mungkin di perhentian apakah pertama, apakah ketiga dan seterusnya kita mengalami sesuatu yang notabene membuat hati kita ya luka, tetapi kita percaya bahwa bukan hanya kita yang mengalami, tetapi Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Maka disinilah dituntut kesetiaan dari kita, keberanian untuk terus-menerus berjuang dalam memperjuangkan kebenaran. Beberapa hari ini ada ribut-ribut di grup Depas. Ya, saya mengelus dada. Ini kita dalam pertobatan atau dalam proses mau perang seperti di Timur Tengah. Ya, apa salahnya kalau ada sesuatu kita sampaikan dengan santun, kita bertanya dengan baik. Kok grup itu dijadikan grup untuk perang seperti kita ini di Timur Tengah, berperang antara Iran dan Israel? Atau memang sudah ada Iran Israel di Andalas ini kah? Saya kira tidak ada. Maka mari kita betul-betul menghayati pertobatan ini, jalan salib yang kita lakukan, kita sadari tahap demi tahap kita merenungkan bagaimana Tuhan menjalani itu dengan baik. Ya, maka moga-moga jauhlah dari kita hal-hal yang terjadi di tempat lain. Kita di sini berusaha untuk semakin sekali lagi dituntun oleh renungan jalan salib itu sinodal, berjalan bersama, bergandengan tangan untuk meraih, untuk memperjuangkan yang baik. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 234.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam rupa roti dan anggur yang kami persembahkan ini, berkenanlah menunjukkan semangat putramu terkasih yang sudi mengorbankan diri di salib dan menjadi kekuatan hidup kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dalam sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, 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 Allah segala kuasa, surga dan bumi. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 295. Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Kita para undangan menyambut Kristus Tuhan yang jadi hidangan. Yesus Kepala Gereja mempersatukan kita dalam cinta mesra, dalam cinta mesra. Berkat darah Kristus kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa sekadar kekayaan rahmat-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dengan menyambut Ekaristi Kudus ini, kami telah Kau satukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu yang rela berkorban demi keselamatan kami. Kuatkanlah kami dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan di lingkungan dan masyarakat kami, sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan yang abadi karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 378. Tuhan